Selamat malam, Tribus dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Alga, di mana segmen kali ini kita berbincang-bincang ngobrol santai dengan para ahli tentang pemahaman sosial masyarakat. Di samping kanan saya ada Bung Muhammad Fauji, di samping kanannya lagi ada Bung Jo dan rekannya Bung Ramdan. Di sini kita akan membahas tentang apa sih pemahaman tentang ideologi dalam arti pemilu yang bersih, maupun juga tentang masyarakat yang harus disempurnakan dalam pembangunan, maksimalkan tentang sosialitasnya terbangun. Di sini saya memperkenalkan dulu untuk yang utama, yang terhormat lah. Terima kasih Bung Fauji telah hadir di sini. Saya ingin menanyakan perihal tentang profil yang selama ini di kalangan masyarakat, termasuk menjadi fan netizen ya, dunia maya, yang mana adanya edukasi yang luar biasa perjalanannya beliau dari hari ke hari, kepentingan masyarakat untuk masyarakat yang kita lihat di sini. Silakan Bung Fauji, asal usul dari mana, putra daerah apakah pendatang? Nah ini penting nih, karena kita harus memahami tentang siapa sih sebenarnya pemimpin. Nah, karena pemimpin ini kan wajib bisa memimpin. Nah, apalagi beliau adalah masyarakat temanya nih, seperti itu. Silakan, Bung Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Muhammad Fauji, sering dipanggil Oji. Saya asli dari Bekasi, tanah kelahiran saya. Ya, dalam hal ini saya sebetulnya mencalonkan diri sebagai calon legislatif tingkat Kabupaten Bekasi, sebagaimana yang tertera dalam visi misi saya memperjuangkan petani. Ya, mungkin itu aja. Ya, selebihnya ya memang kita semua, saya sendiri ya memang berasal ya dari anak petani, dulu orang tua saya. Ya, sehingga perjalanan saya dalam hal ini menuju pada kekuasaan ya membawa visi misi daripada kehidupan masyarakat pada umumnya ya di desa, yaitu pertanian. Dari segi pertanian ya, Iya. Bung Haji ya. Saya banyak pertanyaan Bung Haji, yang mana pemahaman masyarakat ini kan bahwa adanya pemilu banjir rezeki masyarakat nih. Nah, di sini kan pemahaman masyarakat ini yang harus kita sempurnakan dalam arti yang sehat. Ya. Pemahaman yang adanya siraman, money politik, di situ kan untuk kembali ke masyarakat itu apa yang didapatnya. Dan di sini kan Bung Oji sangat antusias membantu para masyarakat, apalagi tentang masalah perencanaan irigasi untuk petani utama ya, yang karena kita lihat tadi Bang Oji bicara pertanian. Apa Bang untuk mengketuknya dari hati nurani Abang melihat petani-petani sampai Abang ada program istilahnya memperdayakan mereka? Ya, sebetulnya kan kenapa kita membawa visi pertanian ya, karena kan dasar daripada corak kehidupan masyarakat desa ini kan memang penghidupan rata-rata bertani ya. Produksi mereka ya dari kebutuhan hidupnya kebanyakan dari petani. Nah, di momentum politik ini yang tadi Mas bilang itu bahwa ini adalah berbagi rezeki ya mungkin ini perlu kita luruskan bahwa pesta demokrasi itu bukanlah berbagi rezeki, bukanlah terus kita berhura-hura gitu, terus ya menghambur-hamburkan uang, tapi pesta demokrasi itu pesta kesadaran berpendapat, kesadaran memberikan pemahaman bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana cara memberikan pemahaman terkait sosialisasi, visi yang baik, bukan hanya sebatas punya modal, ya kan, ngasih duit ke masyarakat, ya, sehingga masyarakat selalu berasumsi bahwa duitlah menjadi Tuhannya.
Nah ini sebetulnya pembodohan. Bahkan kalau lebih dalam lagi itu sebuah kemurtadan. Jadi kalau orang yang berbicara selalu mentuhankan uang, bahwa mentuhankan uang itu kalau menurut saya salah. Ternyata pas saya turun beberapa hari, saya kan turun ke masyarakat, saya udah di 2 kecamatan. Toh masyarakat jarang yang mempertanyakan tentang uang. Setelah kita berikan pemahaman, mereka mengerti. Saya pikir ini ada kelompok-kelompok yang seperti kayak calon politik lagi. Nah ini masyarakat tuh butuh uang, ya kan? Kalau nggak ada uang nggak bisa. Nah itu salah, ini kayak calon nih, kayak gini-gini nih. Entar duitnya diambil, ya kan, sama dia nggak pernah dibagiin masyarakat. Nah gitu. Nah makanya rata-rata yang punya uang pun tertipu. Ya maaf ya calo, ya kan? Ya orang dinaikin, ya kan? Ya masyarakat ini padahal masyarakat tetap merugi sendiri, mengeluarkan tenaganya sendiri, mengeluarkan uangnya sendiri. Maaf nih Bang, saya potong ya. Si pendulu itu dalam arti visi misi tadi ya yang Abang bicarakan, itu saya kutip. Visi misi Abang ini bagaimana? Kalau visi misi saya memang sederhana, ya terkait pertanian lah ya. Bahwa pertanian itu menurut saya hampir ya beberapa tahun lah setelah saya merantau, sejak dunia pendidikan, anggap kurang lebih tahun 2000. Semenjak kesini hampir pertanian ini nggak bagus lah, baik sungai yang dangkal, terusnya sampah, limbah, ya, sehingga banyak petani itu nyerah. Banyak faktor akhirnya unsur tanahnya berubah, ya kan? Terusnya masalah pengairannya jadi langka, jadi banyak kering, banyak gagal panen gitu, jadi males lah, nggak teratur. Nah ini yang harus kita perbaiki. Itulah yang saya melihat faktor pertama ya. Yang kedua, corak berternak ya. Visi misi kita kan berternak juga, ada peternakan. Ya beternak ini hampir hilang dari pola produksi dari masyarakat kita. Beternak seperti ayam, bebek, kambing itu mulai hilang karena memang tidak pernah ada sentuhan pembinaan oleh pemerintah itu sendiri. Sebetulnya kalau kita melihat Bekasi ini kan konsumtif ya, daya beli masyarakatnya cukup tinggi, konsumsi baik kuliner karena kan banyak industri di sini. Nah saya pikir masyarakat desa ini harusnya mempersiapkan, pemerintah itu harus memberikan dorongan, stimulan seperti ya tadi peternak ini harus menurut saya seperti itu visi misi ya. Oke, Bung Oji, saya minta kacamata dari Bung Ramdan nih. Bagaimana Bung Ramdan tentang Bung Oji ini dari visi misinya tadi tentang pertanian maupun peternakan? Kupikir begini ya, itu melihat kacamata ke belakang dulu, bahwa Bung Oji satu, dia adalah orang yang memperjuangkan rakyat miskin. Itu yang harus jadi catatan utama bagi rakyat Bekasi. Yang kedua, dia selalu ingin merubah cara berpikir orang-orang yang pragmatis. Pragmatis itu seperti yang beliau bilang, bahwa politik bergembira, politik itu pesta rakyat, tapi pesta rakyatnya itu pestanya calo gitu. Dia ingin merubah bahwa politik bergembira iya, tapi etika politik iya, dia harus bergembira. Tapi urusan politik dia harus memilih pemimpin yang terbaik. Itu yang menjadi catatan di dalam politik parlementarian, gitu ya, secara teoritis gitu loh. Tapi yang jelas untuk terkait Bung Oji, yang saya kenal dari dahulu, dia orang yang fokus terhadap konsepsi agraria. Artinya apa? Persamarataan, terus hak tanah atas rakyat, itulah keinginan dia. Pembangunan pangan di setiap desa-desa, itu yang diinginkan beliau. Gitu. Artinya pemerataan itulah yang menjadi kemakmuran untuk rakyat. Nah,
Saya pikir itu ya. Kalau bicara tentang kalau kasus yang dulu-dulu dia ngurusin rakyat miskin, ngurusin buruh dan lain sebagainya, itu bagian dari dialektika dianya, ya kan? Di angkatannya reformasi pada saat zaman Gus Dur ya. Tahun 99 dia 2001 dia masuk kuliah dan sebagainya. Dia orang yang saya pikir secara profil dia adalah orang yang menurut saya ya, dia orang terbaik. Terbaik itu apa? Dia jujur. Satu itu, dia jujur. Dan dia amanah orang. Kalau dia tidak amanah, saya tinggal. Saya sebagai sahabat dekat dengan beliau, ibaratkan kawan satu ideologis dan satu perjuangan. Artinya itu saja yang menurut pendapatku ya tentang beliau. Terkait konsepsi dia naik, dia di parlemen di daerah, dia ingin mengurus agraria, dia ingin mengurus petani dan sebagainya. Intinya dia ingin petani Bekasi ini menjadi daya dobrak produksi unggul di kabupatennya sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, disimpan dulu. Selanjutnya ya untuk Bung Ramdan, saya dari tokoh pemuda dari Bung Jo, bagaimana untuk kacamata Bung Jo tentang perihal profil Bung Oji? Ya, menurut saya begini, terlepas daripada figur calon legislatif ya, wakil rakyat, ada terkadang masyarakat ini tidak memahami bagaimana calon atau wakil rakyat yang harus dipilih ya, sebagai perwakilan daripada masyarakat itu tidak tepat ya. Mereka tidak melihat visi misi, khususnya lebih spesifik saya bicara tentang Bang Muhammad Fauzi. Terlepas dari sebelum-sebelumnya saya tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tapi saya melihat pribadi personal Bang Muhammad Fauzi ini sangat mewakilkan untuk masyarakat Bekasi, khususnya Dapil 6, 5 kecamatan ya Bang Muhammad Fauzi ya. Yang lebih mayoritas itu saya rasa bergerak dalam pertanian. Ada beberapa wakil rakyat yang mungkin sudah incumbent yang sekarang juga mencalonkan dirinya kembali, tidak bisa memahami situasi kondisi saat ini yang katanya persoalan tentang ketahanan pangan bukan bicara skala nasional atau regional, tapi udah menjadi global. Mereka sering mendengar jargon tersebut, ketahanan pangan. Bagaimana bisa menjadi kekuatan bicara bangsa ini, negeri ini, untuk bisa kuat dalam ketahanan pangan, sedangkan pelaku saya bilang khususnya petani lah sebagai pelakunya tidak pernah diperhatikan. Bagaimana pangan akan kuat kalau pelakunya sendiri lemah, malah dibodohi. Masyarakat petani ini dibodohi. Bukan petani yang sejahtera, yang makmur, seperti jargon-jargon di banner-banner baliho para caleg, akan mesejahterakan masyarakat Bekasi. Tapi mereka tidak memahami secara detail apa sih yang menjadi persoalan. Saat ini petani ini bukan petani tulen, tapi buruh tani. Ya secara estimasi ekonomi, secara penghasilan per hari itu bisa dikatakan
50.000 per hari. Dengan cukupan mereka garap sawah itu 1 hektar. Bagaimana beban petani yang cukup tinggi dan resikonya juga tinggi dalam menunggu hasil panen kurang lebih sekitar 4 bulan lah. Tapi efektifnya sebenarnya 6 bulan. Ada jeda tunggu untuk tanam padi berikutnya. Oke, untuk Bung Jo, tentang perihal pertanian, bahwa petani saat ini bukanlah petani seperti zaman dahulu kala ya. Bukan. Dalam arti dengan bicara buruh berarti penekanan ya. Nah, di sini yang saya bahas adalah apakah dari instansi terkait dari pertanian tidak pernah untuk terjun serta ke bawah, ataukah memang istilahnya tidak ada yang saat ini di parlemen memikirkan petani tersebut? Ya, kalau bicara konsep-konsep itu menurut saya pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian konsepnya cukup bagus. Tapi pribadinya, personalnya, mereka tidak pernah turun bicara laporan-laporan hanya di atas meja. Mereka tidak pernah turun ke masyarakat langsung. Katakan bahwa Bekasi ini mayoritas masih bertani, tapi bukan petani yang sesungguhnya. Buruh itu ibarat kalau zaman imperialis itu budak. Mereka diperbudak. Bagaimana dengan penghasilan hitungan menurut saya, kalau saya buka secara catatan detail 50.000 per hari, punya keluarga 1 istri, mungkin anaknya 2 lah, itu tidak akan bisa buat kehidupan keluarganya, tidak akan produktif, tidak akan punya kualitas. Maaf, termasuk dalam kualitas sumber daya manusianya. Dan ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang menurut mereka sebagai wakil-wakil rakyat. Oke, Bung Jo. Dalam arti SDM ya. Nah, SDM-nya bahkan istilahnya kembali ke personal ya. Personal. Apakah dengan istilahnya program yang dijalankan oleh Bung Oji ini memang istilahnya benar-benar yang memang diharapkan masyarakat, apa seperti apa? Ya, saya mengikuti gerakan aksi dari Pak Muhammad Bauji untuk masyarakat, khususnya masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, maaf, dengan garis kemiskinan. Banyak agenda-agenda Bang Muhammad Bauji yang diwujudkan, walaupun beliau setahu saya belum menjadi dewan yang sesungguhnya, baru mencalonkan, tapi agenda program kerjanya dari tahun 2019, dari program bedah rumah Rutilahu, rumah tinggal yang layak huni untuk dihuni oleh manusia, oleh masyarakat yang saya bilang di bawah garis kemiskinan. Itu sangat-sangat signifikan kalau pejabat-pejabat, birokrat-birokrat itu bisa turun, buka matanya, jangan buka mata hati, matanya aja. Mereka lihat ke pelosok-pelosok, dan Bang Muhammad Bauji wujudkan itu. Dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah dia ketuk, dia lihat saat ini seperti apa masyarakat Bekasi, khususnya Dapil 6. Sangat-sangat memprihatinkan. Justru saya mensupport sebagai wakil daripada masyarakat, khususnya di Dapil 6 Kecamatan Gedung Waringin, sepenuh hati saya dan kawan-kawan untuk mendorong Bang Muhammad Bauji bisa membuktikan lagi kinerjanya lepas hasil dalam pileg beliau. Ya, saya berharap, saya yakin Tuhan tidak tidur,
Tuhan melihat apa yang menjadi kinerja Bang Muhammad Fauzi, karena dibilang bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Tadi saya ada statement dari Bang Muhammad Fauzi dan ada question dari Abang terkait masalah money politik. Ini yang saya katakan 99% caleg-caleg yang saat ini mereka lebih mengedepankan money politik, kapitalis. Mereka jumawa. Saya nggak tahu lah bicara money politiknya berapa, tapi itulah caleg-caleg yang sombong, yang bisa membeli suara rakyat yang katanya suara Tuhan. Ya kalau kita estimasi berapa secara nilai nominal, tapi di sini Bang Muhammad lakukan itu dengan satu aksi, biar masyarakat melihat. Kita tunggu pembuktian Bang Muhammad Fauzi dengan visi misinya. Insya Allah saya yakin beliau akan lebih lagi merasa jiwanya terwakilkan untuk masyarakat Bekasi untuk lebih sejahtera lagi. Oke, untuk Bung Jo dalam arti akan mendukung penuh, mendorong untuk Bung Oji kalau diizinkan dengan Tuhan diberikan kursi. Nah, Amin. mohon maaf ini kembali dengan Bung Oji. Ya. Langkah-langkah yang saat ini telah dikerjakan untuk masyarakat, peduli masyarakat ya, kita ininya. Karena di sini kan Bung Oji belum duduk di parlemen tersebut. Tetapi kan Bung Oji adalah masyarakat yang peduli dengan masyarakat. Apa yang menggugah hati Bung Oji untuk istilahnya belusukan ya bahasanya? Ya. Ya gini awalnya apa? Saya ini dulu. Sebetulnya tadi omongan Ramdan ini kan itu sebuah harapan terhadap diri saya ya. Ya. Ini kan menjadi beban sebetulnya. Iya. Terlalu tinggi kan saya manusia biasa kan Ya. gitu kan. Ya manusia biasa yang juga ya suatu waktu keimanan juang juga ada ininya. Tapi ya inilah beban ya seperti saya turun sebetulnya saya turun tuh di Bekasi itu dari tahun 2007. Saya di Muara Gembong bersama kawan-kawan bagaimana advokasi realitas kayak gitu. Ya realitas banyak lah. Dan itu akhirnya saya tergugah ya masuk dalam tahapan saya di parlemen gitu di DPC pengurus partai. Dan disitulah saya lebih konkret lagi untuk bagaimana membangun masyarakat ya terutama ya bilang faktor kemiskinannya kan karena memang sumber produksi ekonomi dia itu terganggu. Seperti misalkan nelayan terganggu dengan banyaknya limbah, akhirnya nelayannya jauh gitu nyari. Oke, mohon maaf nih saya potong Bung Oji. Iya. Masalah untuk istilahnya garis kemiskinan itu kan dari Undang-Undang 96 dalam arti di situ Wakil Presiden Tri Sutrisno. Di situ tertera tentang garis kemiskinan adalah pengelolaan dari bentuk basic rukun tetangga, rukun warga sampai tingkat kecamatan. Apakah selama ini tidak ada dari monitoring dari kecamatan yang turun untuk melihat angka garis kemiskinan? Ya sebetulnya kalau kita sekarang masih ada bahkan lebih parah kan, Kabupaten Bekasi masuk dalam kemiskinan ekstrim. Berarti saya yakinkan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi tidak sama sekali turun. Tidak sama sekali melihat realitas. Jangankan mata, mereka melihat ya jangan mata hati. Mata pun nggak pernah mau turun. Contoh misalkan penurunan benih aja, ya saat banjir mereka telat. Datanya kurang saat banjir kemarin kan, datanya kurang dari dinas dinas pertanian, sehingga Kementerian Pertanian juga menurunkannya lambat. Ini kan persoalan. Saya yakin betul. Ya, kenapa misalkan sungai itu kotor atau sungai itu banyak sampah dangkal? Saya yakin betul itu kan. Oke, Turun ya, Bung Oji. Nih kita andai kata saat Bung Oji nanti istilahnya diberikan amanah pada masyarakat hingga duduk di kursi yang katanya singgasana itu sangat panas.
apa yang dilakukan Bung Oji, apakah pemerataan sosial diperdayakan, apakah seperti yang sudah-sudah, mohon maaf Bung Oji ya. Karena di sini kan yang kita lihat masyarakat butuh perlindungan dari perwakilannya untuk menyampaikan aspirasinya kepada yang berwenang di daerah seperti itu. Sedangkan kita lihat di kalangan masyarakat desa ya, di situ masih banyak istilahnya yang masyarakat memang istilahnya harusnya mendapatkan hak untuk mendapatkan bantuan tidak terdaftar, dari pengelolaan limbah pun tidak tersedia. Nah, di sini apa yang Bung Oji lakukan ketika nanti dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili duduk di parlemen tersebut? Ya. Kalau pertama kan kita punya garis sendiri. Pertama garisnya adalah visi misi saya. Visi misi saya pertanian. Pertanian adalah yang sederhana adalah terkait masalah irigasi. Bahwa beberapa irigasi yang saat kemarin 2021 itu udah beberapa kali udah kita ini itu aja. Irigasi kita tata lah, terutama air ya. Karena pertanian itu butuh air. Utama itu. Yang kedua selain ada pupuk langka dan pembagian benih yang merata. Ini pengawasan sebetulnya sederhana sekali. Karena petani itu nggak pernah mau bicara. Karena udah lama ditindas, sudah lama dibohongin, udah lama dibodohin. Mereka udah malas ngomong. Gitu. Cuman ini tinggal kita pengawasan aja. Contoh PPL, BPP, belum tentu dia ngerti berapa luasnya, berapa kebutuhan ininya, nggak pernah turun, nggak ngerti mungkin nama sungai ini apa, nama sungai yang sebelah sana apa, bagaimana pembuangannya, nggak ngerti mereka. Saya yakin itu yang pertama. Yang kedua masalah peternakan. Nah peternakan itu kan peternakan seperti ikan lele ini kan seperti halnya program massal, murah tapi dinikmati semua, gitu. Contoh lele misalkan, harga lele kan 300 perak. 300 perak itu bayangkan, kalau misalkan dianggarkan kita 1 juta lele, baru 300 juta. Sederhana. Dan itu bisa dinikmati sama orang kampung. Saya yakin. Dan apalagi misalkan kita miara ayam, yang kayak gitu kan produksi masyarakat yang memang setiap hari mereka lakukan. Tapi karena memang ketidakmampuan ekonomi mereka, susah. Sehingga apapun dijual. Bayangkan, mereka mau kok ngejual kipas angin yang rusak karena untuk beli makan besok. Sedangkan para pejabat ya, saya pikir ya maaf ya, karena kita juga suka terenyuh gitu. Kalau mereka yang mungkin mereka nggak pernah terasa sosialnya. Ini kan turun ke rakyat itu bersama rakyat itu agar terasa rasa sense of krisisnya, sense of belongingnya gitu. Bahasa orang keren kan kayak begitulah ya. Tapi minimal ini mengasah jiwa kita. Sejauh mana sih anak-anak mereka pada pesta-pesta, sedangkan para masyarakat desa yang di kampung sana mikirin duit buat beli beras aja susah kan untuk besok ya. Maaf kalau kita bicara apalagi tempat hidupnya kita prihatin. Nggak tahu saya. Contoh misalkan Ruti Lahu yang kan kena kemiskinan ekstrim. Misalnya salah satu tempat tinggal. Kenapa pemerintah Kabupaten Bekasi tidak dimaksimalkan tentang anggaran tentang masalah rumah yang layak huni ya? Kenapa nggak dimaksimalkan? Kan udah ketahuan banyak di berita. Faktanya gitu maksudnya. Faktanya orang tinggal di kandang kambing, rumahnya ketiup angin, rumahnya pakai terpal, rumahnya pakai baliho-baliho caleg buat nutupin rumah. Pinggirnya ini persoalan dong. Persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Saya punya garis lah kalau duduk parlemen, makanya saya kadang begitu. Saya punya garis pertama yang saya tata adalah pertanian dan peternakan. Selebihnya ya kita paling mengajak pejabat untuk turun saja. Dia makan di sawah sama petani, biar ngerti ini kalinya ini Pak, ini petaninya. Setelah itu baru dah kita cecer biar mereka bisa mau kerja. Oke Bu Prisa, mungkin segmennya Bung Oji saat ini dalam arti bagaimana pejabat-pejabat yang ada di daerah ini mengerti bahwasanya jangan teoritis tapi kerja nyata yang akan memang andai kata nanti diizinkan Bung Oji akan menarik pejabat-pejabat tersebut untuk memahami tentang kehidupan masyarakat sesungguhnya seperti apa. Biar solusinya tepat. Nah, mungkin bagaimana solusi yang tepat untuk Bung Ramdan. Apa Bung Ramdan setelah nanti
Bung Oji diberikan amanah, apakah ada penambahan program yang mana memang untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya? Kalau kita lihat dari Kabupaten Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi harus terbuka terkait data. Satu itu, ya kan? Dari anggaran APBD 7,7 triliun, sekarang naik. Anggarkan untuk pertanian itu minimal dia harus 50 miliar untuk Kabupaten Bekasi. Untuk agraria ya, untuk pertanian dan maritim dan nelayan ya. Nah, ini yang harus ditransparansikan, dipublikasikan. Kalau urusan nanti kesejahteraan, kemakmuran dan segala macamnya, mereka jago-jago lah. Urusan MDGs, Millennium Development Goals-nya mereka jago-jago. Oke? Nah, artinya untuk PR Bung Oji, tim risetnya harus terjun ke lapangan terkait tentang visi misi yang dia mau. Dari anggaran yang harus digenjot untuk pertanian, kesejahteraan untuk keluarga tani, kesejahteraan untuk buruh tani, itu yang harus dipikirkan. Contoh misalkan rumah layak sehat untuk petani, ya kan? Itu sudah ada di nasionalnya, ya kan? Cuman distribusi ke daerahnya yang harus terrealisasi gitu loh. Nah, bagaimana pengawasannya daripada DPRD yang ada di Kabupaten Bekasi gitu loh, bupatinya terutama gitu loh. Ya kalau mencela ya udahlah, gua konkret aja gitu Bung, ya kan? Kabupaten Bekasi harus selesai. Kalau memang dia lumbung padi, lumbung pangan, jangan kalah kita sama Subang, jangan kalah kita sama Cianjur, jangan kalah kita sama Sukabumi, semua harus stabil. Masuk tetangga sendiri lah. Ya maklum. Nah, Kita kembalikan lagi, kenapa negara kita menjadi impor? Itulah akibat negara malas untuk membangun pangan. Padahal cita-cita Bung Karno dulu kan kedaulatan pangan. ya. Reforma agraria adalah kedaulatan pangan, berbagi tanah untuk rakyat menanam dengan prinsip keadilan ya. Tapi untuk Bung Oji PR-nya dia memang banyak, tapi memang artinya tim risetnya yang harus kompeten. Iya. Gitu aja sih. Turun ke lapangan tentunya ya. Iya. Gitu. Iya. Ya, terutama terkait subsidi pupuk, subsidi terkait bibit, terus rumah layak huni untuk petani, ya kan? Mereka pun kan bertani untuk energi buat rakyat kan? Kenapa kenapa rumahnya jelek? Kenapa rumahnya tidak ada tempat PAB? Ini kan yang jadi masalah. Sedangkan di Kabupaten Bekasi kalau kita lihat realitas nih ya, kemarin kenapa ada WC Sultan lah segala macam gitu loh. Nah, itu buruk berarti kan? Nah, itu maksud saya, inilah yang menjadi nanti dengan tim kawan-kawan yang harus dibenahi Kabupaten Bekasi ini. Oke. Dan dia harus berani memperjuangkan itu. Kalau nggak kita gempur. Oke, siap untuk berandam. Simpan dulu, saya akan lomparkan dulu ke Bung Jo tentang perihal kesejahteraan Kabupaten Bekasi, khususnya masyarakat di garis kemiskinan ya Bang ya. Di sini kita lihat banyak sekali PT, tempat industri Kabupaten Bekasi. Tetapi yang jadi pertanyaan saya pribadi, limbah ini harus dibenahkan. Apakah memang istilahnya harus ada perwakilan dari masyarakat yang berdiri di kursi panas tersebut untuk mengarahkan instansi tersebut bagaimana merapikan untuk kesejahteraan masyarakat? Ya. Menurut saya gini, saya bukan anti tentang industrialisasi, bukan anti industrialisasi, tetapi Bekasi yang menjadi suburban, wilayah menjadi suburban, dengan industriasinya yang sekarang semakin meluas, itu punya daya magnet yang sangat tinggi, khususnya di masyarakat Bekasi sendiri. Tapi menurut saya, ini yang saya bilang tadi menjadi sebuah misteri. Daya magnet yang sangat besar ini, akhirnya kita terjebak. Bagaimana anak-anak usia sekolah yang menurut saya batasannya
umumnya ya masih dalam batas menengah atas ya. Mereka sudah ada dorongan yang sangat kuat daripada orang tua. Ya udah kerja di kawasan industri aja, jadi buruh pabrik. Tetapi dari hasil, kita bicara hasil, nilai ya, atau gaji lah, dengan UMR-nya sekarang Bekasi mungkin terbesar ya di Indonesia. Tetapi kelompok kapitalis ini sudah melihat potensi itu, bagaimana hasil daripada jeripaya putra-putri Bekasi ini yang menjadi buruh pabrik itu sudah menjadi disekat-sekat, Bang. Ambil contoh, sebenarnya yang diserang, yang lagi dijajah adalah luasan lahan tentang pertanian. Mereka bangun kawasan industri, tetapi harus ada tempat tinggal. Para kelompok kapitalis ini mengincar lahan-lahan produktif, khususnya sawah. Mereka bangun perumahan-perumahan yang sudah bersinergi, menurut saya. Ini misteri menurut saya. Dengan perumahan-perumahan subsidi, dengan DP yang sangat ringan, tetapi hasil dari mereka bekerja sebagai buruh itu sudah menjadi ditarik lah gitu, seperti sudah diukur gitu, diukur bakalan habis. Satu dari kemudahan kredit KPR-nya, terus kalau nggak punya kendaraan mereka sediakan juga dengan mungkin 1,5 atau 2 juta dengan setoran per bulannya motor ya di 1 juta. Kita udah bisa estimasi itu. Ujung-ujungnya pertengahan bulan mau menjelang akhir bulan mereka itu udah bingung. Jadi gali lubang tutup lubang, dan bertahun-tahun bekerja, berpuluh-puluh tahun bekerja. Setelah selesai purna, kalau PNS atau ASN dapat apa itu pensiun, akhirnya mereka balik lagi ke kampung. Lahan sudah nggak ada, sudah dijual nih keluarga. Itulah menjadi kebingungan. Anak sudah bertambah. Itulah yang menjadi beban daripada negara. Oke. Beban dari pemerintah. Untuk masalah bicara tadi tentang istilahnya buruh pabrik ya, khususnya ya untuk Bung Jo. Tapi di sini kenyataannya 60% PT yang ada di Bekasi adalah pekerjanya dari orang luar Bekasi, bukan putra-putri daerah Bekasi. Apakah dengan adanya perwakilan masyarakat untuk Bung Oji nanti dipercayakan untuk duduk di parlemen tersebut, apakah bisa teratasi ini dalam hal pengangguran? Nah, ini yang harus kita benarkan, karena di sini kan saya lihat kan antusiasnya Bung Oji untuk mementingkan kepentingan masyarakat utama yang saya lihat, karena program-program beliau yang sudah terbukti sebelum dia menjabat, apalagi setelah menjabat. Harapan pribadi saya, pikirkan bagaimana generasi putra-putri Bekasi ini ada tempat untuk duduk mendapatkan hasil karya mereka dengan adanya perekrutan dari PT-PT maupun dinas terkait yang diprioritaskan untuk anak-anak yang memang memunculkan suatu pemahaman yang luar biasa. Contohnya dapat peringkat dari SMA-nya. Nah, ini yang harus dibenarkan. Ya. Jadi begini, Bang. Menurut saya bukan suatu kebanggaan di saat putra-putri Bekasi harus bekerja menjadi buruh pabrik. Tapi kita harus bisa melihat potensi Kabupaten Bekasi bicara sumber daya alam. Saya setuju dengan agendanya Bang Oji, visi misinya untuk lebih meningkatkan lagi dari sisi pertanian. Jangan merasa terhina. Ya menurut saya
anak-anak muda sekarang untuk turun ke sawah itu udah enggak. nggak mau lah. Udah, apa dibilang jaga image ya. Ya. Justru itu yang harus kita dobrak ya Bang ya. Memberikan pemahaman pertanian itu bisa menjadikan suatu industrialisasi juga. Kalau kata orang-orang keren tuh bilang agrobisnis ya. Ya. Itu sangat memungkinkan bisa secara nilai income bisa lebih daripada menjadi buruh pabrik. Bukan suatu kebanggaan menjadi buruh. Saya bilang buruh ini saat ini mungkin ada yang dibilang karyawan, ada yang dibilang apa sekarang? Kontrak. Tenaga kerja. Tapi dulu Bang, zamannya apa itu? Nabi Rasul itu budak Bang. Budak itu posisi kelas manusia yang paling hina. Jadi jangan satu kebanggaan menjadi buruh pabrik. Tidak peka, tidak bisa melihat bagaimana potensi di wilayah sekitar di lingkungan. Itulah yang harus saya merasa ada tokoh muda yang mau tampil mewakilkan daripada masyarakat untuk bisa mendobrak, saya bilang udah menjadi apa ya, menjadi satu penyakit yang mengakar di Kabupaten Bekasi ini. Bagaimana mindset masyarakatnya yang lebih. TV Podcast Talk Show. Sampai jumpa. Saya Alga. Terima kasih. Masuk pabrik itu satu kebanggaan. Padahal di lingkungannya sangat potensial. Bisa meningkatkan taraf hidup lah. Nah, salah satunya yaitu mengurangi pada garis kemiskinan yang jadi satu hal yang pilu buat saya kalau Kabupaten Bekasi daerah yang menjadi daerah yang kemiskinan ekstrimnya tinggi. Nah, disinilah butuh peranan para wakil-wakil rakyat, birokrat-birokrat, pejabat-pejabat untuk lebih peka lagi, lebih memahami lagi. Jangan menggunakan pikiran yang saya pikir itu banyak terpengaruh. Gunakan hati, mata hati, nuraninya yang dikedepankan. Oke. Untuk lebih mensejahterakan lagi Kabupaten Bekasi. Apakah sosok Bung Oji ada di situ? Itu salah satu yang saya bilang tadi. Dari sekian banyak, saya yakini caleg-caleg yang saat ini mencalonkan dirinya menjadi calon legislatif ataupun incumbent yang mau mencalonkan kembali, tidak ada visi misinya yang jelas. Jadi awang-awang. Jadi seperti ilusi gitu, hayalan. Turun, perintah ke tim sukses, kumpulkan data, hari H saya turunkan money politiknya. Begitu jumawanya, begitu sombongnya. Di mana visi misinya? Untuk bisa menjadi wakil rakyat, membela rakyat. Padahal kalau kita tahu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Euforia mereka dengan aspirasinya, mereka bermain dengan para kontraktor. Apa peduli atau care dengan masyarakatnya? Oke, karena gini Bang, mohon maaf untuk Bung Jo, pemahaman masyarakat luas yang saat ini istilahnya yang booming di muka bumi di sini, Indonesia khususnya ya, saat adanya legislatif, mereka pemahaman adalah di sini pasti ada money politik. Nah, untuk menghapuskannya ini, apakah dengan istilahnya treatment untuk Bung Oji sendiri dengan di door to door belusukan ini akan mengubah metode tersebut? Ya, memang sangat sulit dan berat. Tapi kalau bukan
terwakilkan oleh Bang Muhammad siapa lagi untuk bisa merubah paradigma mindset daripada masyarakat kita bahwa pemilu demokrasi yang katanya langsung umum bebas rahasia tapi ujung-ujungnya adalah uang, money politik, padahal itu adalah suatu pembodohan. Saya yakin nih, seorang calon legislatif atau calon dewan sudah mengeluarkan logistik politiknya, biaya politik yang cukup besar. Mereka akan menuntut balik modal. Kalau bisa seperti orang bisnis, aku harus untung. Bagaimana untuk mendapatkan keuntungan? Itulah. Jadi saya bilang ini lingkaran setan. Nah, dalam lingkaran setan ini harus ada di tengah-tengah malaikat yang penyelamat, yang untuk membuka itu semua lingkaran. Kalau kita semua tutup mata, siapa lagi? Saya merasa dengan melihat figur seorang Muhammad Fauzi, inilah salah satu saya bilang ada di tengah-tengah lingkaran setan ini. Beliaulah malaikatnya yang saya berharap yang bisa merubah mindset masyarakat khususnya Bekasi tentang demokrasi yang tentang pemilu itu diubah. Terlepas kalau mereka melakukan itu semua, insya Allah kesejahteraan Bekasi itu nggak begitu hal yang mustahil, pasti akan bisa kita rasakan. Jadi jangan hanya sebuah jargon yang di baliho, di banner, saya akan mensejahterakan masyarakat, saya akan membuat masyarakat adil dan segala macam. Itu hanya sebuah tipu muslihat seperti orang penjual dagang obat di pinggir jalan. Nah, jadi kita nggak usah banyak bicara lah. Kalau bicara mau ingin menjadi wakil-wakil, lakukan aksi, gerakan, biar masyarakat yang melihat menilai mana figur yang tepat, wakilnya daripada masyarakat yang betul-betul terwakilkan. Inilah yang pas untuk kita dukung, support sepenuhnya. Itu Bang. Oke, terima kasih. Simpan dulu, dikemas dulu untuk Bung Jo. Saya kembalikan untuk Bung Oji. Kiranya dengan beliau tadi mengatakan bahwa masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi ingin ada dalam arti pemahaman yang mana bisa mensejahterakan masyarakat, sosok itu ada di Bung Oji. Iya, gini saya bilang, saya ini manusia, apalagi saya cuma sendiri. Menjadi beban ya. Iya, memang harapan masyarakat banyak. Masyarakat ya, ada sumber daya manusia kita kan. Kalau dewan itu seperti dewa juga. Kalau dewan itu seperti bupati juga, kan ada beda opsinya. Nah, tadi saya sebetulnya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan ini kan kita kolektif kalau di dewan ya. Tapi bagaimana kita menjadi seorang pelopor ya. Artinya bagaimana di dewan ini kita menjadi pelopor untuk memberikan pencerahan kepada dewan yang lain. Kan Skema baru lah ya. Iya, skema baru bagaimana melihat kita benturkan dengan nilai-nilai realitas fakta masyarakat kita. Kalau tadi misalkan Pak Johan tadi bilang terkait buruh mungkin ya, karena kan mungkin kenapa sih buruh ini, saya ingin meluruskan saja, buruh ini kan kaitannya dengan kapitalisme. Jadi setidaknya ya mereka pasti akan ada tertindas terus, makanya buruh-buruh kita itu terus bergerak. Ya kan, kecuali kalau di sektor industri pertanian, di petani ini atau di peternakan, mereka kan lebih banyak mengembangkan sisi bagaimana mereka mau bekerja, semakin mereka bekerja keras, semakin mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Terkait fokusnya itu ya, kalau menurut saya itu. Dan kenapa saya di pertanian ini menarik sih kalau pertanian. Pertanian itu siapa sih yang nggak bisa menikmati pertanian, hasil dari pertanian, dari presiden sampai orang miskin ya, orang melarat itu kita pasti yang bicara ini juga. Iya, pasti menikmati hasil dari petani. Iya.
Terusnya dari artis yang tenar sampai pengamen jalanan itu menikmati hasil petani. Ya artinya nggak mungkin kan orang yang makan di restoran sama orang yang makan di pinggir jalan itu kan hasil petani juga. Jadi hasil pertanian ini menarik bagi saya. Makanya harusnya mereka kembali bagaimana mengembangkan yang kita bilang adalah ada kedaulatan pangan. Ini kedaulatan pangan kita emang sudah diacak-acak. Nah, kenapa pertanian ini harus kita terus kembangkan, harus kita terus angkat wacana ini? Karena jujur kalau bicara pertanian itu kan masuk dalam sektor ketahanan pangan nasional, ketahanan nasional. Ya berarti kalau misalkan pertaniannya rusak ya, saya pikir ya, ketahanan nasional semakin rusak kan begitu. Nah kalau bicara kesejahteraan, ya kalau masyarakat desa apa sih? Ya berarti kan pertaniannya bagus, kesejahteraannya pun bagus. Apalagi sekarang harga mungkin ya harga padi udah agak mahal, namun inilah ketidakberpihakan pemerintah seolah-olah karena pemerintah mengekspor hampir ada 3 juta ton beras, ya kan begitu ya. Ya mungkin ya harusnya kan ada tata kelola pertaniannya sebelumnya dilakukan. Ya mungkin kalau saya nanti ke depan salah satunya adalah bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat dari sisi ya pertanian itu sendiri, terutama yang saya bilang tadi irigasi, ya kan pupuknya, benihnya, terus pengawasannya, terkait pembinaannya, begitu juga peternakan dari sektor industri dari masyarakat kita. Walaupun memang banyak masyarakat petani kita itu sebagai penggarap yang dikatakan oleh Pak Johan ini adalah buruh tani. Tapi saya yakin karena pertanian ini kan pada hari-hari tertentu mereka paling dari pagi berangkat pagi, terus antar pulang siang. Nah di siang waktu luang ini masih banyak mereka untuk melakukan aktivitas lain seperti misalkan ya peternaknya ditambah, terus dalam bentuk UMKM-nya bisa dikembangkan kan begitu. Itu yang disebut dengan kita membangun industri masyarakat atau disebutnya Ekonomi kerakyatan. ya, ekonomi kerakyatan itu yang kita tingkatkan. Ya kalau yang tadi ya terkait guru ya bagaimanapun sudah diukur, mana ada sih misalkan dari sekian kerja emang terus udah puluhan tahun jadi direktur, kan nggak ada. Tetap aja yang namanya kapitalisme ini bergabung, mereka mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan kita itu tetap di bawah, biar kita itu merasa ketergantungan dengan si kapitalisme itu. Nah akhirnya apa ya, buru-buru kita ya begitu, besok anaknya 2, 3 gaji masih segini terus, besok demo lagi minta naikin gaji, pemerintah menekan takut ada investor kabur kan begitu. Nah karena pemerintahan kita sudah berkolaborasi dengan kapitalisme global, sedangkan industri pertanian dan ekonomi kerakyatan kita seperti pertanian peternakan ini kan sebetulnya hal yang bisa dikembangkan ya, menurut saya. Itu nggak disentuh gitu ya. Digitalisasi ya. Iya. Nah inilah yang mau kita inilah biar juga anak muda tuh mengerti bahwa kerja keras itu di sektor pertanian itu bisa menghasilkan. Ya artinya yang kalau ada orang mengatakan ini pejabat di sektor pertanian mah penyerapan tenaga kerja sedikit, siapa bilang? Siapa yang mau bekerja dia pasti mau dapat menghasilkan yang banyak. Contoh kan banyak lahan-lahan tidur, kan begitu kan. Nah tinggal pemerintah mau supportnya kayak gimana, kan begitu. Jangan sampai nanti dibuka lahan maka ada pengurangan pajak lah buat si industri ini, kan begitu kan. Ada pengurangan pajak ini hanya untuk kepentingan para kapitalisme, sedangkan rakyatnya kan begitu tidak pernah didorong terkait tingkat produktivitas masyarakat kita, kan gitu. Nggak pernah ada sentuhan misalkan nih program ini nggak jarang. Nah itulah yang menurut saya ada asumsi yang salah, seolah-olah untuk ruang industri diringanin pajak, dikurangi pajaknya, bahkan barangkali ada yang disebut itu kemarin tuh yang pengampunan pajak ya, tax amnesty. Ini kan menurut saya ada sesuatu yang terbalik lah buat pengusaha besar. Diganggalan lah ya. Iya, sedangkan petani kita dibiarin begitu aja,
pas kemarin kemarau tidak ada antisipasi, terus ya banjir tidak ada antisipasi, dan kerugiannya lebih besar petani, ya lebih besar lah mereka. Nah terus ya membangun apa produktivitas masyarakat kita kurang. Ya kalau mau produktif ya silakan lu bekerja sono, diukur masuk jam segini, pulang jam segini, digaji sekian. Ya kan memang baru-baru sih kalau ukuran anak SMA pas masuk kerja seneng dia karena baru sendiri penghidupannya. Tapi kalau udah nikah, ya kan gitu gak? Udah nikah, terus ya udah punya anak, terus ada ke sekolah, ya makin rumit udah, makin gak karuan. Nanti udah gitu pengen punya rumah, kan gitu. Kredit lagi, tambah beban lagi. Itu udah mengukur lah si kapitalisme itu tentang kebutuhan hidup kita. Pasti mereka tidak akan mau mensejahterakan kita. Ya apa yang dilakukan buruh hari ini kan menuntut kesejahteraan. Jadi dalam program kerja Bung Oji, pemirsa dimanapun berada, dalam topik kali ini adalah bagaimana pembenahan di bawah dulu. Nah, bagaimana pembenahan di bawah sudah produktif, mungkin kedepannya semuanya akan produktif secara beraturan. Nah, di sini sih kembalikan dengan Bung Oji tadi, bagaimana untuk istilahnya anak-anak yang baru lulus SMA tiba-tiba memang dia harus hidup dengan keluarganya, mencari kerja nih loh bahasanya kan. Nah, pasti arahnya mereka nih lari ke jadi buruh pabrik. Nah, untuk menghapuskan ini program kerjanya Bung Oji adalah membuka home industry untuk masyarakat yang mana garis kemiskinan untuk dibenahkan. Kiranya nanti dari instansi terkait yang ada di Kabupaten Bekasi ini, apakah mereka bisa ikut serta? Apakah memang harus Abang Oji dobrak? Bagaimana itu? Terkait untuk kesejahteraan masyarakat garis bawah ekonominya rendah, yang mana anak-anak baru lulus sekolah yang diarahkan untuk menjadi buruh pabrik. Nah, jadi begini, kalau bicara terkait apa lahan pekerjaan ya, kan industri ya sifatnya industri kan sifatnya. Nah, itu ada tanggung jawab pemerintah pusat, artinya membuka ruang bagaimana mencari investor luar kan begitu. Ya kalau terkait benar memang kalau anak yang baru sekolah senang dia masuk kerja, dan kapitalisme juga senang karena punya apa tenaga tambahan baru kan. Oh ini baru nih, ini pasti disiplin dia kan begitu. Ya untuk pertama itu, tetapi di sisi lain kita juga harus memberikan pemahaman buat orang tuanya ya kan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau kita ini ya kita paksa lah. Pemerintah itu pertama harus membuka ruang lahan pekerjaan, artinya prioritas yang tadi kan ini yang kerja dari luar. Ya harus ada dong apa aturan yang untuk memberikan tempat mereka bekerja ya di ini ya. Ya, tapi di sisi lain ya memang banyak juga orang industri kita yang mulai pada kolab kan. iya. Karena tuntutan dari buruh memang tinggi, tuntutan kesejahteraan, karena memang nggak mencukupi dari kebutuhannya, maka mereka banyak yang pindah ke negara lain kan begitu. Iya. Seperti misalkan Vietnam, seperti misalkan ke Thailand kan gitu kan. Nah, pindah, contohnya misalkan Chevrolet misalkan pindah kan begitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mulai pindah ke negara lain yang memang mungkin ya upah lebih murah atau banyak diberikan lebih lama negara lain. Nah inilah yang saya pikir pentingnya untuk membangun produktivitas masyarakat dengan ekonomi kerakyatan dalam bentuk yang tadi. Nah kalaupun memang mau membuat suatu industri ya cari industri yang betul-betul memang memiliki sense of krisisnya terhadap masyarakat, lebih cenderung pada wilayah membangun kepada kerjasama ke UMKM lah. Contoh misalkan membangun home industrinya, kan gitu kan, mereka nggak memonopoli lah. Contoh misalkan kita bikin spare partnya dibikinin sama perusahaan Jepang. Contoh Jepang bikin mobil, ya peleknya dibikin sama
perusahaan Jepang juga di sana. Terus ya kaca mobilnya di perusahaan Jepang juga. Jadi kan soalnya itu, apakah nggak bisa diajarkan untuk home industri di masyarakat kita, misalkan apakah membuat bannya atau misalkan membuat kabel-kabelnya kan gitu, nanti bisa langsung dibuka. Sebetulnya pola itu pernah dilakukan. Seperti Cina itu kan begitu juga. Dia membuat home industri rakitan, bisa diserahkan kepada industri induknya kan gitu. Ya, Mungkin di sini yang saya lihat ya, program kerja untuk Bung Oji, meskipun Bung Oji belum duduk di parlemen, tetapi dengan Bung Oji door to door belusukan, yang mana sempat yang saya lihat adalah pembagian bibit cabai ini. Nah, ini dikemas akan menjadi home industry dan seperti itu. Apakah memang sudah ada arah-arah ke sana untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat desa? Ya kalau cabai sebetulnya kita hanya menstimulus sebetulnya. Program itu menstimulus para petani, siapa yang mau nanam cabai, nanti hasilnya akan kita yang beli. Tapi itu diberikan kepada masyarakat. Dan masyarakat akan memahami bahwa nanam cabai itu ternyata 2 pohon itu kan bisa menghasilkan, ya bisa mengurangi beban beli cabai lah di rumahnya kan gitu. Karena kan kemarin harga cabai mahal. Kita hanya membangun stimulus pada para petani bahwa menanam itu ya kan, yang tadinya dia lesu ininya, dia masih menanam, kita beli, dia menambahkan. Terus ya masyarakat juga. Nah kalau bicara terkait membangun industri ya, industri pertanian kita, industri peternakan kita, sebetulnya ya nanti kita juga akan mencoba untuk ke arah itu. Artinya begini, misalkan berapa sih kebutuhan cabai kita di Kabupaten Bekasi, bukan cabai, apakah memang 10 ton per hari atau berapa, lahan kita ada berapa, kan itu lahan yang tidur maupun lahan yang aktif, yang produktif ada berapa. Nah itu tinggal kita hitung siapa pekerjanya, nanti bagaimana polanya, termasuk misalkan berapa sih kebutuhan ikan kita di Kabupaten Bekasi. Nah berapa yang harus kita kembangkan lagi terkait pada lahan-lahan empangnya kan gitu, untuk beternak ikannya. Nah itu nanti akan kita kelola, makanya ke depan rekan-rekan yang memang seperjuangan di sini tidak akan kita bubarkan, dan itu bagian yang mensupport ya, atau memberdayakan masyarakat terkait pada persoalan industri pangan kita. Nah industri pangan ini kan kalau yang sekarang digembor-gemborkan di Pilpres itu apa sebutnya? Yang itu food estate. Padahal food estate di masyarakat kita banyak bener, itu mah proyek yang kalau menurut saya itu ada kegagalan. Sebetulnya masyarakat kita itu ya petani itu food estate yang sesungguhnya. Itu bukan terus diiniin, negara ngasih tanahnya diberikan kepada industrinya, terus yang industri perusahaan yang ngelolanya, perusahaan itu dikasih alsintannya, kan gila ini, kayak membesarkan satu perusahaan. Dapat tani kita gimana? Padahal itu bisa. Ini perusahaan ini sebetulnya masyarakat kita juga sebetulnya food estate, petani itu sebetulnya food estate. Kan luas kita aja udah 20.000 hektar. Ini yang ada di Bekasi kan, hampir yang tadinya 50.000 hektar, sekarang hampir 25.000 hektar lah. Sebetulnya itu kan potensi food estate. Tinggal sejauh mana negara untuk menstimulus ini kan. Nah ini kedepannya saya juga pengen menciptakan industri pangan kita, tergantung kebutuhan pasar, dan itulah yang akan kita kelola secara manajemen ya, manajemen secara profesional. Ya misalkan empang ada berapa luasnya, ikan ada berapa, pembenihan ada balai benihnya, kan begitu kan. Balai benih ikan ada. Nah, yang sekarang mungkin barangkali saya pernah datang ke sana itu tahun 2022. Balai perikanan kita nggak produksi sama sekali, tidak ada benihnya. Ya benihnya cuma nggak ada lah gitu, nggak ada produksi untuk bagaimana menciptakan benih-benih. Nah nanti kalau kita jadi di sana, kita optimalkan balai benih, nah itu kita berikan benih-benih itu kepada masyarakat. Nggak perlu pemerintah belanja-belanja lagi, kalau menurut saya. Karena yang namanya benih kan, pasti ada induknya dong. Induk kita beli, benihnya kita ini, ya kan dari benih itu akan membesar lagi, atau sedikit banyak
induknya bisa kita ini. Nah itu bisa menciptakan jutaan benih dan itu bisa diberikan kepada masyarakat. Oke. Saat ini kan yang saya lihat untuk Bung Oji bertutur nih, apa sih sebenarnya keluhan masyarakat yang mana sampai saat ini, yang mana para kandidat yang sudah duduk tidak pernah merasakan perihnya masyarakat sesungguhnya. Apa harapan masyarakat? Ya, harapan masyarakat sederhana. Mereka pertama diperhatikan. Mereka mau bukan apa-apa. Mereka pengen ketemu aja. Terbuka ruang. Mereka dekat dengan para wakilnya. Mereka dekat dengan para pemimpin. Sederhana. Mereka senang kok. Saya ini bukannya dewan, tapi baru caleg saya. Tapi kadang mereka memeluk saya. Loh, saya jadi apa kagak kan nggak tahu. Ya artinya mereka sederhana, cuma pengen disentuh, diakui dia sebagai adalah warga negara. Diakui adalah dia sebagai orang yang memberikan suaranya kepada para pemimpinnya, para wakilnya. Nggak ada tuh dia ngomong, Pak amplopnya, kita jelasin, Bu saya begini, enggak Pak, udah. Dia malah kembali untuk simpati lagi. Ya kalau itu hanya hal bercanda, ya saya bilang ini rantai, ini karena ada kapitalisme, ya pemodal dalam politik ini ada pemodal nih, yang mau masuk ya kan, pengen anaknya atau dia sendiri pengen jadi anggota dewan, pengen jadi bupati, dia bawa duit dia kasih ke masyarakat. Ya di sini ada calo. Nah calo-calo inilah yang mengatakan bahwa masyarakat butuh uang. Bener, masyarakat sebenarnya dia juga ngerti 50.000 buat apa, tapi saya yakin sekali masyarakat butuh sentuhan, butuh diperhatikan, butuh didekati. Kalau dia apa, ya kita nggak tahu, bisa nanti dicaci maki. Makanya ini kan sebetulnya buat Johan ada harapan, tadi Ramdan ada harapan, sebetulnya ya jadi beban saya kan gitu, jadi bukan ini jadi tanggung jawab moral lah, bukan tanggung jawab moral. Tapi harapan yang pribadi aja gitu Iya. harapan masyarakat pada umumnya. Pada umumnya ya emang terkumpul juga begitu, yang menimpa jangan lupa sama saya, menimpa jangan lupa Ya sama intinya saya. di sini ya kita petik di situ adalah masyarakat ini adalah ingin diakui. Nah, garis besarnya ingin diakui bahwa hak kami ini untuk memilih itu memang terbukti dengan adanya sentuh-sentuhan tadi. Dalam arti mereka sangat bangga setelah dikunjungi. Dalam arti setidaknya setelah diakui. Nah, yang mana saat ini yang telah jadi sampai berkali-kali duduk di parlemen, rasanya bagi sudut kacamata saya untuk Bung Oji, apresiasinya tinggi. Dalam arti di era zaman sekarang ini zaman milenial ya, dalam arti gen Z lah bahasanya, dengan gengsi paling tertinggi Indonesia. Tetapi di sini saya lihat edukasi Bung Oji yang mana bisa memiliki kesadaran untuk menyentuh masyarakat supaya tidak salah untuk pemahaman tentang apa sih birokrasi pemilu tersebut. Nah, pemahaman ini saya juga akan saya lontarkan juga untuk Bung Ramdan selaku memang istilahnya antusias pemuda ya. Ya. Apa kira-kira untuk Bung Ramdan dalam arti bekerjanya saat ini Bung Oji memperjuangkan untuk mewakili masyarakat untuk duduk di parlemen nanti? Ya, kalau saya sendiri terhadap Bung Oji ya, Bung Muhammad Oji ini, dia kalau bahasa Latin tuh Viva la Revolution, artinya berubah untuk bangsanya, artinya berubah untuk daerahnya, berubah untuk desanya. Kalau saya menganggap secara pribadi ya, karena saya belajar dengan beliau tuh lama sekali, apa terkait tentang penindasan rakyat, tentang harapan di desa itu apa sih sebenarnya. Kalau masalah belusukan bagi saya nih ya, jalan kaki hal biasa sebenarnya. Karena dia sudah melakukan juga dari dulunya juga bagi-bagi agitasi terkait buruh tertindas, rakyat miskin tertindas, pedagang tradisional tertindas. Saya udah mengalami kejadian itu gitu. Artinya kalau untuk pemilu dia
punya gagasan, intinya ya, punya gagasan tentang daerah agraria di desanya, di wilayah utara, ada maritim, ada agraria. Ya. Kalau ukuran kesejahteraan rakyat itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, iya kan? Tapi bagaimana pengelolaan dia di parlemen nanti di daerah dengan kawan-kawannya nanti, dengan fraksi-fraksi partai-partai lainnya, artinya yang penting tadi yang dia bilang pelopor. Tadi abang bilang terkait bagaimana namanya kawasan industri berdiri di Kabupaten Bekasi, tapi warga Bekasinya tidak bekerja, anak tani tidak bekerja. Itu persoalannya hanya satu. Persoalannya adalah pimpinan dari daerahnya sendiri. Menurut saya pribadi, bupati emang tidak bisa mengakses kepada Mendagri, bisa kan? Apa bupati tidak mengakses kepada Kementerian Tenaga Kerja, bisa kan? Hah? Bisa mengakses kepada DPR RI kan? Untuk skala prioritas bagaimana kawasan itu berdiri, berarti ada skala prioritas. Misalkan 60% pekerja orang Bekasi, itu bisa. Cuman itulah yang namanya kapitalisme yang jahatnya. Karena ada kapitalisme itu begini, dia melihat tata kerja pribadi wilayah berdasarkan antropologi. Orang Jawa kenapa lebih banyak daripada orang Bekasi yang bekerja? Karena ada tata kerja yang memang telaten, tulen, dan lain sebagainya. Iya kan? Nah itu kita tidak bisa pungkiri, karena kapitalisme melihat itu di Indonesia. Gitu. Apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan kenapa kalau di Cina itu saham 40%-nya milik buruh. Iya kan? Makanya takut namanya pengusaha atau si pemilik modal atau si pemilik pabrik. Iya kan? Kalau di kita enggak, walaupun demo ratusan kali ya, itu bagian daripada kontrol sosial aja lah. Iya kan? Itu menurut saya. Tapi kalau untuk alasan Muhammad Fauzi, kembali lagi kepada Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi mencalonkan menjadi dewan. Saya pikir dia orang yang bagus untuk, selama saya di Bekasi itu belum ada gitu loh. Orang yang punya pemikiran progresivitas yang sangat tinggi gitu loh. Pemikiran yang cerdas. Ya cerdas itu variatif lah gitu maksudnya. Tapi dia punya gagasan. Itu yang saya rasakan gitu. Terkait kesejahteraan, dia harus memikirkan rakyat harus sejahtera semua, nggak bisa juga gitu kita berpikir itu. Karena fungsi dewan cuma 3 kok, iya kan? Benar nggak? Proses legislasi, anggaran, dan pengawasan kan? Benar nggak? Tapi bagaimana dia itu nanti bisa menjadi pelopor dan pengontrol yang ada di lingkaran di dalamnya? Benar nggak? Kalau ada orang balik nanya ke kita, ya udah nanti masuk parlemen malu nanti ikut-ikutan sama kok. Nah inilah yang juga kita, ciri khasnya di mana di situ, gitu loh. Pribadinya berarti kan, ideologisasinya, pelajarannya, gitu loh. Nah itu yang saya harapkan kepada Muhammad Fauzi untuk membangun di Kabupaten Bekasi. Apalagi nanti kasus-kasus pemekaran Kabupaten Utara dan segala macam itu nanti kan itu jauh lah. Nah, bagaimana nanti pangan dibangun, bagaimana ini kesejahteraan dibangun, kemakmuran dibangun segala macam. Justru tugas negara adalah memakmurkan bangsanya, benar nggak? Nah, itu pemerintah pusat. Logika sederhana dari saya. Negara, pengusaha berprinsip tripartit. Ya kan? Ada pengusaha, ada negara, ada rakyat. Ya kan? Mau ditindas yang mana? Apakah negara yang ditindas pengusaha, apa negara yang menindas pengusaha? Itulah dalam perspektif saya dalam politik. Itulah ya. Artinya saya punya harapan penuh terkait Muhammad Fauzi ini membangun desanya, membangun utara. Ini dia nambahin kan. Pertama, memang yang terpenting dalam bersosial itu, apalagi berpolitik, adalah hati nurani. Orang itu terbangun kalau hati nuraninya bersih, maka apapun dia merasa akan terpakai. Kadang pemikiran itu kan
berdasarkan teori itu kan suka melabur ya. Misalkan tergantung teorinya kita mau pakai Adam Smith kalau bicara ekonomi, bicara ini apakah memang kita mau pakai apa teori apa dalam politik kan. Nah ini tergantung dia tetap kembali kepada hati nurani kita, karena hati nurani itu ya kalau menurut saya bagaimanapun kan gerakan manusia ini gerakan hati nurani, bukannya juga terus api daripada partai yang di sana, bukan. Nah artinya nih maksud itu penting hati nurani. Oke, untuk segmen terakhir nih dari Bung Ramdan maupun Bung Jo, apa pesan untuk Bung Oji yang mana nanti untuk mewakili suara rakyat yang duduk di singgasana DPRD Kabupaten Bekasi kalau memang dipercaya dengan adanya masyarakat yang memilih? Apa? Silahkan untuk Bung Ramdan dulu. Oke, yang pertama dia jalankan sebagai fungsinya sebagai anggota dewan. Itu. Yang kedua adalah amanah terhadap rakyat. Yang ketiga, saya yakin dia punya program di kepalanya untuk rakyat. Bukan hanya sekedar tani, buruh dan segala macam. Artinya agar apa? Pemerintah Kabupaten Bekasi itu transparansi terhadap kemiskinan, terhadap data-data terkait pertanian, data-data terkait tentang nelayan. Buka dong ke publik. Agar apa? Agar tidak menjadi anak emas di Republik ini. Oke. Artinya semua daerah sama ya. Tapi untuk beliau, saya yakin PR-nya dia hanya satu aja. Dia amanah terhadap rakyat, dia ciptakan program udah. Oke, terima kasih untuk Bung Ramdan Itu berarti menitipkan visi misi. Terakhir ini, banyak juga selintingan ya ini karena dia idealis, dia aktivis, dia juga banyak diganggu oleh orang lain gitu. Banyak juga yang ingin mencurangi, ya kan? Kita kasih pesan aja kepada teman-teman yang mau mencurangi orang-orang yang baik, ya janganlah, ya kan? Ikuti PKPU lah, ya kan? Nah ya, baik dari KPU, Bawaslu, Panwascam, segala macamnya semuanya harus jurdil. Oke? Itu aja. Oke. Saya ingin mengawal suara rakyat dan suara petani untuk membantu. Itu saja. Terima kasih untuk Bung Ramdan. Selanjutnya untuk Bung Jo bagaimana? Ya, mungkin statement terakhir saya untuk ngobras ya. Iya, ngobrol santai kita ya. Saya ada satu filosofi lah, saya bilang gini. Ada lambang negara Pancasila. Ada lima sila ya, tapi yang saya ambil 2 sesuai dengan nomornya Bang Oji nih. Nomor 2 ya. Ya. Sila keempat dan kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan muasabah perwakilan. Jadi pilihlah wakil dari rakyat dengan hikmat. Jadi masyarakat, rakyat Bekasi, khususnya Dapil 6, pilih wakil rakyat yang dengan suatu hikmat ya, dengan mata hati. Saya bilang hikmat itu dengan mata hati dan bijaksana melihat figurnya siapa. Itu Muhammad Fauzi sesuai dengan sila keempat, lambangnya banteng ya Bang ya. Abang dari banteng kan? Nah iya, PDI Perjuangan. Dan sila kelima, pilih wakil rakyat yang tepat, insya Allah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada Lambangnya itu padi dan kapas, sesuai dengan visi misi beliau dalam pertanian. Padi itu aja. Oke, terima kasih. Ya padi buat makan, kapas buat tidur. Bung Jo ternyata hampir mirip dengan istilahnya Profesor Rocky Gerung ya, dalam arti statementnya pelan lembut membanting nih. Nah, untuk Bung Oji sendiri, sebentar lagi kan hari H Bang ya, Iya. ibarat abang jadi pengantin sunat. Nah, bentar lagi nih acara nih. Iya. Kira-kira apa nih untuk Bung Oji nih dalam arti menyiapkan diri untuk saat hari H-nya nanti? Iya. Ya, pertama ya kita mental sih udah siap lah. Oke, mental
ya petarung udah kita bertarung sehabis-habisnya, ya kan. Soal kemenangan, yaitu kita kembali kepada yang Maha Kuasa. Karena tidak bisa kita membaca hati orang. Tapi yang jelas untuk mempersiapkan bagaimana yang disebut mungkin nama Ramdan tadi, nama Pak Johan, ya kan. Ya, salah satunya kita menciptakan di parlemen nanti menjadi pelopor bangun kesadaran bahwa parlemen ini dipilih oleh rakyat. Rakyat datang jauh-jauh ke TPS dengan tenaga dia, dengan meluangkan waktu dia, itu perlu dihargai. Kita juga untuk memberikan contoh bahwa sebagai wakil rakyat kita betul-betul selalu melaporkan, minimal kita berkaitan dan ngobrol sama mereka, turun ke bawah. Waktu-waktu reses ini harus penting untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengasah daripada hati kita bagaimana melihat fakta yang sesungguhnya, agar kita menyuarakan sesuai dengan data dan faktanya, sehingga aturan perda atau peraturan yang lainnya di Kabupaten Bekasi ini berkesesuaian untuk membangun kemakmuran dan keadilan buat masyarakat di Bekasi pada Indonesia. Oke, satu hal yang saya tanyakan kembali untuk Bung Oji pribadi untuk segmen terakhir nih gitu ya. Ya, Bung Oji mengatakan bahwa saya sudah siap untuk petarung. Nah, arti siap ini apakah siap kalah ataukah siap menang? ya semua kita ikhlas aja. Menang kita ikhlaskan diri kita, kalah pun kita ikhlaskan. Ya, artinya memang kalau menang ya kita ikhlaskan, memang kita mengabdi kok masyarakat. Apa yang kita jalankan sebelumnya juga emang pengabdian. Hidup itu apa sih? Kita ditakdirkan di sini juga emang untuk mengabdi pada Sang Pencipta dan mengabdi juga pada yang diciptakan. Artinya bagaimana yang diciptakan oleh yang pencipta ini kita bisa rawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada orang kelaparan ya kita biarin begitu aja. Jangan sampai pertanian ya sawah yang betul-betul bener buah sawah kan buat ya tidak syukuri maka kita rusak. Itu aja. Oke, untuk pesan masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi, tolong berikan Bung Oji pesan-pesannya. Ya saya berpesan kepada masyarakat sekali lagi memilih itu dengan cara hikmat apa yang tadi disampaikan. Perlu dengan perenungan karena siapapun yang kita pilih kita menanggung apa yang menjadi resiko yang kita pilih. Hanya kita menuhankan, hanya kita berharap pada uang bisa kita bisa kita ciptakan sendiri sebetulnya. Artinya uang bisa kita lakukan sendiri dengan kerja keras. Tapi kalau politik ini kita berharap uang, sekali lagi tolak. Kalau perlu ambil duitnya, jangan pilih orang. Oke, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kesempatan kali ini kita ngobrol santai di rumah singgah, yang mana di sini tim kinerja dari Bung Oji meyakini bahwa masyarakat welcome terhadap Bung Oji bagaimana nanti garis penentu di tanggal 14 Februari. Di sini Bang Oji maupun Bung Ramdan maupun Bung Jo memberi pesan berpikir secara sehat, jangan pernah menilai seberapa pemberiannya, tetapi pilih dengan hati nurani agar kedepannya Kabupaten Bekasi khususnya pemberdayaan manusianya merata. Oke, terima kasih dari Bra TV Podcast Talk Show. Sampai jumpa, saya Alga. Terima kasih.